Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan menjadi dosen ilmu sosial dan S3 saya dengan Prof. Imam ini juga tentang ilmu sosial, Rumian. Nah, di dalam istilah sosiologi itu ada orang yang teraliniasi, orang yang istilahnya terpinggirkan, merasa jauh dari orang lain, merasa jauh dari Gusti Allah. Nah, ini banyak kasus-kasus Ini bagaimana, Prof. Imam, supaya kita ini merasa dicintai oleh Allah, jadi dekat dengan kita ini dari pundingan. Iya, memang kita ini yang bagus itu ya dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan manusia kan, itu yang paling bagus itu. Tapi kalau kita boleh memilih, ya, kita itu akan menjadi bahagia kalau kita ini dekat dengan Allah dan Rasul. Sebab dekat dengan manusia belum tentu. Bahagia, manusia itu kan ciri-cirinya kalau kita pelajari, Mas Habib, manusia itu kan tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, direndahkan tidak mau, tidak mau kekurangan. Manusia itu tidak mau kalah. Lalu kemudian dengan penyakit seperti ini, ya, kita sebut penyakit ini ciri manusia itu seperti itu. Maka manusia itu suka ajib, riya, bangga terhadap diri, riya, sombong, suka pamer-pamer, sombong, lalu iri, lalu dengki, lalu hasud, itu berat. Lalu tamak, penyakit hati itu, lalu fitnah, udah parah. Lalu kemudian lupa, lalu kemudian takabur. Nah, itu 10 penyakit. Ditambah lalu tadi 4, menjadi 14. Masih ditambah lagi, kalau ini kumpul tambah lagi. Suka pembenci, suka dendam, suka merusak. Terus berantem juga. Ada 17 penyakit yang ada dalam diri kita ini sebetulnya. 17 ya? 17 penyakit hati. Ya Allah. Karena itu kita sholat itu kan juga 17 rakaat. Hubungannya di situ. Nah, itu seperti itu. Karena itu kalau kita ketemu orang gitu kan, kita juga harus hati-hati ketemu orang yang punya ciri-ciri kayak gitu. Ketemu ciri orang yang punya karakter, punya ciri-ciri seperti itu. Karena itulah maka kalau kita itu tidak usah lalu kemudian kita kecewa, kita lalu sedih, ya kan, berlebih-lebihan ya. Nah, tapi yang kita harapkan itu bagaimana kita dicintai oleh Allah dan Rasul, itu yang pokok. Sebab kita nanti akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu saya katakan Mas Habib, kalau kembalinya tubuh kita kan gampang, kan ke kuburan, tanah makam. Kita kan diantar, dipikul lagi, pasti nyampe. Kalau enggak nyampe bukan salahnya yang diantar, tapi katanya yang pikul kan gitu. Yang kembali kepada Allah itu loh. Apalagi lalu juga katakan ma indakum yang fadu, ma indallahi baqin, bahwa yang bagi kamu itu loh yang untuk yang itu adalah akan musnah. Yang untuk di kalangan kita komunikasi, harta, macam-macam itu loh, pangkat itu nanti akan musnah. Tapi yang bakin, yang kekal itu adalah Allah. Karena itulah maka kita sebetulnya yang kita utamakan ya, tadi kan kalau milih, kita utamakan ya kepada Allah dan Rasul itu. Daripada yang tadi. Lalu bagaimana caranya agar kita disayang oleh Allah? Nah, kita mencintai Allah, kita disayang oleh Allah. Caranya sebetulnya ikut Rasul, Mas. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang ingin sayang oleh Allah, ingin menyayangi cinta Allah, ikuti saya. Saya siapa? Saya Rasul.
Jadi kita itu memang harus ikut Rasul sebetulnya itu. Gampang sebenarnya. Gampang banget. Ikut Rasul. Enggak usah ikut macam-macam. Iya, ya ikut Rasul itu apa? Diprovokasi ya. Ini kan persoalan rohani Mas Habib ya. Ikut Rasul. Apa yang diikuti sifatnya. Nah, seringkali kan orang mungkin ya begitu begitu semangatnya ya bajunya telumpahnya, jenggotnya, ya boleh-boleh saja lah. Sampai celaknya. Boleh-boleh saja itu untuk identitas, kita enggak boleh. Tapi jangan hanya fokus ke situ. Rohaninya, yang penting itu malah rohaninya itu, yang diikuti itu bukan yang di luar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ijasamikum walakin yanzuru ila qulubikum, hati yang dilihat itu bukan tubuhnya ini, bukan fisikly. Tapi itu tadi ya kalau mau ya boleh-boleh aja lah, mirip-mirip kan rupanya untuk mengingatkan hatinya itu kan. Tapi yang diikuti sifatnya sidik. Kita tidak boleh bohong, kita harus benar, kita tidak boleh nipu, kita harus benar sidik. Kita harus amanah, menjaga kepercayaan. Kita harus bisa dipercaya orang, mencari orang, tabligh, fatona, cerdas. Inilah diikuti sebetulnya itu. Sifat-sifat ini. Kita jangan menggunakan sifat manusia. Kalau sifat manusia tadi adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, dan tidak mau kalah. Itu yang paling tidak 4 itu tadi. Yang itu beranak-panak menjadi 17 itu. Gunakanlah sifat-sifat kerasulan ini. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Kita tahu sifat, kita punya sifat, ada potensi sifat itu. Tapi kita juga harus bersifat. Kita seringkali tahu sifat tapi tidak bersifat. Tidak meniru. Iya, kita punya baju tapi tidak menggunakan baju. Gantung di lemari. Kan jelek itu. Kita itu sebetulnya punya potensi, punya sifat itu. Akhirnya baju yang dimakan rayap itu tapi lalu kemudian kalau dicontohkan yang mudah kan begitu. Iya, mudah. Ya sama dengan bangsa Indonesia itu. Kita kan punya Pancasila. Tapi kita tidak berpancasila. Tidak bersifat Pancasila. Kita punya sifat ramah tamah. Tapi tidak bersifat ramah tamah. Iya kan? Iya. Jadi kita itu sebetulnya kalau kita menggunakan bersifat, sifat Rasulullah selalu sidik kita jaga. Sebetulnya kita ini kan tahu toh Mas Habib. Misalnya tentang nipu, enggak tahu bahwa kita itu bahwa nipu itu jelek, kan tahu. Padahal udah ada KUHP barang. Iya, bahwa yang namanya bohong, kita kan tahu bahwa itu jelek. Bahwa yang namanya korupsi, itu kita itu jelek, tahu, sudah tahu. Nantang gitu loh. Tapi lalu kemudian tidak bersifat jujur. Akhirnya lalu korupsi. Jadi korupsi itu sebetulnya lebih banyak. Kita sudah, mereka yang lakukan korupsi tahu kok bahwa itu jelek gitu. Hukum berat pun enggak kapok, yang lain juga meniru. Enggak usah ditatar itu kan, enggak usah dikasih pengarahan, itu udah tahu, hanya lalu diingatkan. Tapi walaupun diingatkan kan masih seperti itu. Nah, berarti dia tidak ngikut Rasul. Tidak bersifat sidik, tidak bersifat amanah, tidak tabligh, tidak bersifat fatona ini. Jadi ini aja diikut-ikut Rasul. Maka fayakfir lakum dunubakum. Maka kalau ngikut Rasul akan diampuni dosamu. Wallahu fayakfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi ampunan, kasih sayang, dosa diampuni itu kalau kita ikut Rasul. Jadi ikut Rasul itu penting banget. Itu yang memang mendasar. Lalu yang diikuti apa? Yang diikuti sifatnya. Karena itu sebetulnya berislam itu mudah, Mas Habib. Islam itu sebetulnya adalah bagaimana kita memahami diri kita sendiri dan bagaimana agar kita ini sesungguhnya menggunakan sifat-sifat Rasul. Kita jadi petani, kita jadi pedagang,
kita jadi pegawai negeri, kita jadi guru, kita jadi pejabat, kita jadi seniman, kita jadi apa saja. Kalau kita ngikut sidik, amanah, sablek, patona, dan dengan situ maka lalu kemudian akhlak kita menjadi bagus. Kalau akhlak kita jadi bagus, sesungguhnya enggak ada polisi, enggak ada. Atau tidak ada polisi. Itu enggak apa-apa kalau itu sudah digunakan sifat. Polisi, tapi sifatnya orang kacau malah. Iya, takutnya sama polisi. Iya, itu jadi mestinya itu kalau dia sudah bersifat itu lalu damai. Iya. Kita tidak dikejar-kejar kesalahan kita tidak disalah-salahkan orang, kita tidak dianggap sebagai orang yang mengganggu orang lain, yang suka menyakiti orang lain. Mau kita ini sebetulnya kalau kita menggunakan sifat-sifat kerasulan itu karena kita turunan Muhammad, kan? Maka sebetulnya hidup ini lalu menjadi enak sebetulnya. Hidup ini lalu menjadi enteng, tidak ada beban. Tidak pernah galau. Tidak pernah galau. Tidak pernah galau. Apalagi stres, galau aja ya. Galau saja enggak. Kalau kita bisa menggunakan seperti itu. Ini yang akhlak ini loh sebetulnya. Karena itu revolusi mental, revolusi bangun karakter. Kalau agama itu akhlak. Orang kan bagaimana caranya? Jembatan itu asal ada modalnya gampang, tapi bangun akhlak ini sulit. Hanya memang caranya, Mas Habib. Yang kurung ketemu itu. Iya, coba sama lihat. Metodenya, guru agama coba. Agar sabar, maka lalu kemudian guru-guru itu mencari Quran, ayat Quran tentang sabar. Mencari hadis Nabi tentang sabar. Suruh ngapalkan. Ikhlas, sabar. Lalu kemudian jujur. Lalu kemudian tawakal, kasih sayang, disarikan ayat Quran suruh ngapalkan. Lalu kemudian kalau setelah ngapalkan dilihat, dites, sudah hafal belum, hafal betul belum. Kalau sudah hafal, dianggap lulus. Tatkala sudah hafal, bukan itu indikatornya. Padahal ketika lulus, maka lalu kemudian dia ternyata baru hafal. Ternyata belum sabar, belum ikhlas. Gimana soalnya? Ada cara. Caranya gimana? Ikut Rasul. Ingatnya ada 5 kali sehari semalam itu. 5 kali sehari semalam kita sholat. Tatkala sholat kita merasa berada di tempat itu. Tatkala kita merasa berada di tempat itu, di Quran itu surat Al-A'raf kalau tidak salah ayat 43 kalau tidak salah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Kami akan cabut apa yang ada di dalam dada ini, min gilin, iri, dengki, takabur, dicabut. Hilang semua. Di mana nyabutnya? Tajri min tahtihimul anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu kan mengalir sungai. Yang airnya habis jam-jam itu kan itu. Di situ sebetulnya itu. Lah kalau kita sholat merasa ada di situ, kan itu. Maka penyakit kita dihilangkan. Itulah sebabnya Quran mengatakan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Orang yang sholat itu maka tidak akan mengerjakan fasya dan munkar. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Karena penyakitnya hilang. Melakukan fasya dan munkar itu kan karena orang berpenyakit. Kalau penyakitnya hilang kan sudah ada, Mas. Itu selesai. Nah, karena itu sebetulnya beragama itu mudah sekali. Itu pekerjaan hati. Hanya lalu ada syariatnya. Syariatnya sholat. Sholat itu lalu apa yang dilakukan. Yang dilakukan oleh hati apa. Yang dilakukan oleh mulut apa. Yang dilakukan oleh perbuatan, fi'li, pekerjaan. Itu apa. Itu kan jelas sekali. Itu metodenya. Nah, dan kalau kita sudah selalu ingat di situ, ini lalu dipanggil, Mas Habib. Jadi kita tidak maksa-maksa untuk berbuat, kita sudah berbuat baik sendiri. Kita sudah tidak mau lagi untuk bohong itu diingatkan. Napa niku sing namine hidayah? Ya, itu bisa jadi namanya hidayah, kan ada taufik, ada hidayah. Kalau hidayah itu kan pemberian dari Allah, tanpa usaha kita. Tapi kalau taufik itu kan usaha, lalu kemudian diberikan oleh Allah. Jadi Mas Habib tidak beban. Misalnya Mas Habib mau nipu, mau bohong. Di hati itu Mas Habib. Di hati itu lalu ngomong.
jangan. Mas Habib akan melakukan penyimpangan. Hati itu mengatakan jangan. Coba Mas Habib, hati ini kan tajam banget. Misalnya Mas Habib ketika mau tidur, lalu kemudian di hati ngomong, Agungko nanti jam 3 bangun, mau sholat tahajud. Kan itu kan? Persis jam 3 nanti bangun. Seperti ada yang bangun. Iya, ada bangun kan. Jadi kalau kita puasa itu kan tidak pernah itu tidak bangun untuk sahur. Iya, itu. Jam 3 kan dibangun. Tidak perlu alarm. Tidak perlu alarm, tidak perlu yang nama ronda. Itu bangun Mas Habib. Iya, hanya kemudian seringkali ketika kita ngomong mau bangun jam 3, kita bangun lalu tidur lagi. Kita dustakan diri kita sendiri. Itu loh masih ngantuk lagi. Kita dustakan diri kita sendiri, kita dustakan. Jadi kita tidak berdusta kepada orang lain aja, tapi juga dusta pada diri sendiri. Ngomong nanti saya akan bangun jam 3 sholat malam, setelah sudah bangun ternyata tidak sholat. Berarti kita itu mendustakan pada diri kita sendiri. Makanya di surat Ar-Rahman itu Mas Habib, itu kan diulang-ulang itu. Fabi ayyi ali ala irabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala 31 kali. Kenapa? Satu surah. Karena manusia itu suka mendustakan dirinya sendiri. Manusia itu suka mendustakan dirinya sendiri. Aku nanti kalau kaya, gitu kan, saya akan sedekah, saya akan peduli tetangga. Ternyata setelah kaya juga tidak. Beli pesawat jet. Di situ. Jadi bukan yang didustakan bukan orang lain, mendustakan dirinya sendiri. Jadi sebetulnya agama itu terfokus kepada bagaimana memperbaiki diri sendiri. Karena itu makanya sebetulnya semua orang itu bisa beragama. Dan kalau beragama sebetulnya dia ini nanti akan jadi bagus. Dan mudah. Ya, lah boleh-boleh sajalah orang itu lalu beragama ini pahalanya sekian, pahalanya sekian, boleh-boleh gitu. Tapi yang paling penting kita dekat dengan Allah dan Rasul. Dan kalau kita dekat dengan Allah dan Rasul, kita disayangi oleh Allah dan Rasul, semua sebenarnya sudah terpenuhi, aman. Jasmani rohani aman. Kuncinya itu adalah dikasih sayang oleh Allah dan Rasul. Karena itu maka sebetulnya kalau kita minta doa, mohon aku didoakan agar saya dikasih oleh Allah, sayangi oleh Allah dan Rasul. Itu luar biasa Mas Habib. Itulah agama sebetulnya. Memperbaiki apa yang ada di dalam dan mudah sekali. Orang bisa lah. Semua orang bisa. Tanpa pendidikan itu bisa. Karena itu juga gini, betul Mas Habib, tanpa pendidikan. Jumlah Nabi Rasul itu berapa? 124.313. Nabinya 124.000. Tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah, tidak ada yang S1, S2, S3. Apalagi S3. S1 aja enggak, SD aja enggak. SD aja enggak. Itu Muhammad itu kan dikatakan umi itu kan. Itu kan umi. Tapi ya pinter. Ya gurunya semua ruh itu. Semua manusia ini gurunya semua manusia ini ya pinter. Tapi tidak bisa baca tulis. Enggak nyambung sekolah. Jadi penonton sekalian itu begitu mudahnya ya beragama itu. Ya saya ini sebenarnya udah mempraktekkan, tetapi seringkali juga lupa itu tadi. Kadang-kadang lupa, penyakit hatinya muncul. Jadi sebenarnya mudah sekali dan insya Allah penonton sekalian pasti bisa lah itu. Ya berusaha lah. Bagaimana menata hati, bagaimana sholat yang baik, bagaimana kemudian setelah berekonomi, bercita-cita menjadi kaya dan sedekah, jangan hanya membeli mobil mewah. Nah, jadi beragama itu sebetulnya adalah membangun kualitas diri manusia untuk keselamatan, kebahagiaan dunia dan di akhirat sebetulnya itu. Karena itu kalau orang tidak mau beragama sama dengan orang yang tidak mau dirinya berkualitas. Ya ampun, matur nuwun sangat Pak. Terima kasih para penonton sudah menonton channel YouTube saya. Dan konten ini luar biasa, insya Allah sampai semua bisa menjadi orang yang baik, ya super baik bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.